Yang bercakap tadi itu adalah orang berbangsa Cina, tapi kerakyatan dia adalah Indonesia. Sebenarnya memalukan sangat-sangat. Tambah pula dia adalah orang Cina dan dia adalah warga negara Indonesia, tapi tengok cara dia cakap, bahasa Indonesia dia very fluent, tak dengar langsung bunyi dialect ke, bunyi macam pelat-pelat macam bunyi ke Mandarin ke Cantonese ke, tak ada langsung. Guys, gimana sih bisa orang Malaysia jadi heran melihat etnis Tionghoa di Indonesia yang tidak mau dibeda-bedakan? Kenapa mereka bisa begitu kuat jiwanya sebagai orang Indonesia meskipun mereka berasal dari etnis yang berbeda? Apakah ada yang unik di Indonesia? Yuk, simak terus. Jujur aku cakap, bila aku tengok tajuk, mula-mula rasa macam nak marah, tapi apa yang didedahkan oleh bro daripada Indonesia yang berbangsa Cina ini, aduh, sebenarnya memalukan lah. Jom sama-sama kita tengok dan aku akan buat reaction. Let's go. Oke. Izin stage kak, jadi aku sama keluarga juga punya pengalaman di Malaysia, especially di kota-kota kecilnya kayak Batu Pahat, Melaka. Nah waktu itu aku ingat banget, papa, aku sama ceceku lagi mau cari makan. Nah kita jalan-jalan sekeliling hotel. Nah kita ketemu tuh Chinese restaurant. Jadi di sana kita mau order. Jadi pelayannya itu kebingungan. Kita order pakai bahasa Indonesia, nggak ngerti, masih wajar lah ya. Jadi kita coba pakai bahasa Melayu. Papaku kan bisa bahasa Melayu, di Indonesia juga banyak yang berbahasa Melayu gitu. Jadi papa order pakai bahasa Melayu, mereka nggak ngerti. Dan baru saya coba order pakai bahasa Inggris, mereka juga nggak ngerti. Jadi papa saya di sana malah heran gitu. Orang di sini maksudnya warga kenegaraannya Malaysia, kan bahasa kebangsaannya kan Melayu, jadi mereka itu nggak bisa sama sekali. Jadi restoran Chinese itu mereka semuanya cuma bisa bahasa Mandarin. Nah setelah jadi yang melayani itu dari sampai yang tua sampai yang muda, semuanya nggak bisa. Bukan kalau yang tua doang nggak bisa gitu, kan masih wajar ya. Ini dari yang kaum muda, kaum tua itu mereka bingung gitu. Jujur papaku kayak agak marah gitu sih, apa kita gimana ya istilahnya, tidak dianggap di sini atau gimana. Tapi ternyata mereka itu bener-bener nggak bisa, bukan kayak rasis atau apa, enggak. Cuman jadi mereka itu ya semuanya di sana Chinese, perkumpulan Chinese gitu, padahal kebangsaannya Malaysia. FYI, jadi kita cari tahu tuh informasi di sana. Nah ternyata ada kita ketemu warga negara di sana juga, jadi dia ceritain. Jadi di sana itu ya kayak gimana ya, mereka sekolahnya semua dari awal tuh Chinese semua gitu. Jadi istilahnya jadi kayak perkumpulan Chinese gitu, tapi tidak diwajibkan berbahasa Melayu. Jadi di sekolah pun mereka Mandarin. Ya kalau di kita kan sekolah tetap bahasa Indonesia, nggak bisa pilih Mandarin doang gitu. Kalau international school juga ya bahasa Inggris, ada mix bahasa Indonesianya gitu nggak sih? Nah yang di Malaysia ini bukan international school ya, itu lebih ke kayak sekolah negeri di Indonesia. Nah lalu tempat makannya itu bukan kayak spesifik Chinese restaurant satu cafe gitu doang, tapi lebih kayak food court. Jadi satu food court itu nggak ada yang ngeh gitu, kayak kebingungan gitu. Jadi di sana kita harus pakai bahasa Mandarin ya. Kita bisa dikit-dikit lah ya, tapi kita lebih prefer bahasa Melayu, bahasa Inggris gitu. Bingung aja sih gitu. Bingung. Wow. Okay. Aku macam mix reaction sikit. Tak tahu nak cakap apa, tak tahu nak fikir apa. By the way, yang bercakap tadi itu adalah orang berbangsa Cina, tapi kerakyatan dia adalah Indonesia. Sebenarnya memalukan sangat-sangat. Tambah pula dia adalah orang Cina dan dia
adalah warga negara Indonesia, tapi tengok cara dia cakap, bahasa Indonesia dia very fluent, tak dengar langsung bunyi dialek ke, bunyi macam pelat-pelat macam bunyi ke Mandarin ke Cantonese ke, tak ada langsung. Aku surprise juga bila dengar yang dekat Indonesia. Kita tahu Indonesia pun lebih kurang macam dekat Malaysia, which is dia berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama dan sebagainya lah. Tapi bila dia cerita persekolahan ataupun pendidikan dekat sana, semuanya wajib ada bahasa Indonesia. Dia tak ada istilah yang sekolah tu Chinese saja, dia punya silibus apa semua Chinese saja, memang tak ada. Dan itulah baru betul-betul perpaduan. Sebenarnya benda ni aku dah tahulah berkenaan dengan dekat Malaysia ni memang ada sekolah Cina, sekolah yang memang ajar silibus daripada negara China dekat sana kan, apa semua kan. Kita nak ubah pun, nak komplain pun tak dapat nak buat apa kan, bla 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 kan. Tapi tak adalah sampai aku expect yang tahap dorang ni tak boleh nak berbahasa Melayu, tak boleh nak berbahasa Inggeris tu aku boleh consider lagi. Ni tak boleh nak berbahasa kebangsaan langsung. Ayo, memalukan siut, serius memalukan. Dan bila benda ni diceritakan pula oleh orang luar, bangsa Cina juga, tapi daripada negara lain, wah, aku marah pun ada, aku malu pun ada. Tapi lebih kepada aku malu lah, sebab video-video aku sebelum ni duk sibuk cerita pasal Malaysia ni, perpaduan Malaysia ni berbilang bangsa, tapi kita semua ni adalah satu Malaysia, bla 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 apa semua kan. Apa korang punya reaction? Korang nak salahkan siapa? Gue relate banget sama pengalaman ini. Dulu gue pernah ikut kompetisi gitu kan di China. Terus ada perwakilan Malaysia itu, dia Chinese Malaysia. Terus gue ajak lah dia ngomong pakai bahasa Indonesia, mau ngetes diri sama Melayu, nggak bisa dong. Cuma kebalikan, kalau di Indonesia belum tentu Chinese-nya itu bisa bahasa Mandarin. Karena dulu gue sekolah di sekolah yang isinya Chinese. Terus mereka tuh banyak gitu loh yang setiap ulangan Mandarin tuh dapat 2, dapat 5. Bahkan pernah satu kelas tuh remedial cuma 3 orang, termasuk gue yang gak remedial. Cuma kalau di Malaysia mereka pasti bisa bahasa Mandarin gitu, ya nggak sih? Ya kebalik deh pokoknya. Kebalik. Rasa beza Cina Malaysia dan Cina Indonesia. Biasanya Cina di Malaysia, diorang cakap bahasa Melayu, ada slang diorang. Ada slang. I cuba buat. Hari ini sudah makan nak? Nanti kita pergi itu kedai, lepas tu kita beli loh. Inilah Cina Malaysia. Kalau Cina kat Indonesia, I really hope someone could split with me with this video. Sesiapa yang Cina dari Indonesia TikToker, I don't know how they speak, tapi I assume lah diorang semua speak better bahasa Malaysia daripada kita, to be honest. So jangan jadi macam Malaysia, Cina punya Malaysia. Diorang cakap bahasa Melayu ini macam punya. Okay, bye. Orang-orang pada heran Chinese di Indonesia tuh pada nggak bisa bahasa Mandarin. Oke, jadi sepengalaman aku kuliah di Malaysia dan tinggal di Malaysia selama 4 tahun kurang lebih. Aku inget banget pertama kali aku datang dan teman-teman aku yang asli orang Chinese, Malaysian, mereka itu langsung menyapa aku pakai bahasa Mandarin, guys. Oh iya? Dan aku yang nggak bisa bahasa Mandarin pada saat itu, aku celingak. Bingung. Pada saat itu aku cuma sedikit ngerti, tapi aku langsung jawabnya pakai bahasa Inggris. Atau aku langsung bilang, sorry, I don't speak Mandarin, can you speak in English? Nah, terus mereka langsung kepo. Kenapa? Kepo. Kok kamu bukannya Chinese, kok kamu gak bisa bahasa Mandarin? Nah, ini yang membedakan Chinese Indonesian dan Chinese Malaysian in general. Info lebih banyak bisa ke YouTube channel aku ya. Ma, menurut Mama bahasa Mandarin itu penting gak? Penting banget. Alasannya? Pertama, kalau kita ngomong Mandarin ke sesama Cindo, iso untuk rego lebih murah. Kedua, pas Imlekan, kita so ngerti orang yang lebih tua pakai bahasa Mandarin ngomongin kita. Duh, durung mari. Kata lo, berguna saat dead call, telepon. Kita pura-pura gak iso bahasa Indonesia. Emangnya Ibu? Ibu ingkai, 我不是 Indonesia bang me. 我的不懂. Bukan orang Indonesia. Ingkai. Loh, Christine, kamu orang Malay ya? Bukan. Christine Chinese Malaysia. Christine sering banget ditanya gini. Di Malaysia ada 3 ras, yaitu Malay, Indian, dan Chinese. Bukan semua orang bisa dipanggil orang Malay. Bisa tersinggung loh.
Kalau di Indonesia, semua orang mau dipanggil orang Indo. Oh, Solidaritas orang Indonesia mantap deh. Jadi, kalau Christine ditanya lagi, Christine akan menjawab, Christine Chinese Malaysian dan bukan Malay. orang Malaysia terkejut apabila ketemu orang Chinese Indonesian karena dia menggunakan bahasa Indonesia di Malaysia. Mau tumpang tanya? Mau tumpang tanya. Asal mana? Oh, iya ke? Dari sini mau belajar? Ini belajar, tadi ada tugas, ada homework dari college, suruh datang ke menontonnya lah? ya, foto, menonton. Oh, semua tadi dari Indonesia lah? Iya. Ya. Kamu bangsa apa? Chinese. Semua tadi Chinese kan? Iya. Ya. Kamu di luar negara masih berbahasa Indonesia? Di luar negara masih berbahasa Indonesia? Ya, karena dia tak bisa bahasa Indonesia. Ya. Tak bisa bahasa Mandarin. Tak bisa bahasa Mandarin langsung. Ya. Tahu cakap bahasa Mandarin? Semua Chinese Indonesia seperti itu. Tak bisa bahasa Indonesia saja. Walaupun itu bahasa you punya bahasa. Ya, jadi semuanya Heran ya orang Malaysia guys. Lihat orang Malaysia Chinese. kaget di Jakarta banyak Chinese. Tadi aku bawa teman aku dari Malaysia datang ke Pancoran Peak Chinatown dan dia bilang kayak gini. Saya bukan bermaksud rasis ya, tapi ini pertama kali saya lihat begitu banyak orang Tionghoa di Indonesia. Karena kan saya di Jogja Kaget. ya, jadi apa ya saya kaget sih kok kayak Malaysia bukan Malaysia. Ya maaf ya saya. Guys, seperti mana kita sudah nonton dan juga reaksikan, orang Malaysia melihat bagaimana etnis Tionghoa Indonesia bisa kuat jiwanya terhadap Indonesia. Kenapa ya bisa begitu? Ternyata guys, etnis Tionghoa di Indonesia sangat menjunjung tinggi persatuan dengan bangsa Indonesia. Ini bisa kita lihat dalam sejarah bangsa Indonesia, salah satunya dalam Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada 28 Oktober tahun 1928. Di dalam Sumpah Pemuda mereka mengucapkan, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pernyataan ini menjadi bukti nyata ya guys, bahwa meskipun mereka berasal dari etnis Tionghoa, mereka sudah merasa sangat bagian dari Indonesia sebenarnya. Bahasa Indonesia menjadi pengikat kuat yang menyatukan semua elemen bangsa, tak terkecuali etnis Tionghoa yang sangat fasih berbahasa Indonesia. Ini berbeda dengan di Malaysia guys ya, di mana masih ada sebahagian orang Tionghoa yang belum fasih berbahasa Malaysia. Wah, parah guys. Tetapi itulah kenyataan yang ada di Malaysia. Kedua, saya lihat etnis Tionghoa di Indonesia secara umum semua fasih berbahasa Indonesia ya guys, dengan lancar sekali. Bahasa Indonesia adalah bahasa utama yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia guys menekankan pada persatuan yang salah satunya terwujud melalui bahasa, yaitu sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, menggambarkan betapa pentingnya persatuan melalui bahasa. Di Malaysia, meskipun banyak yang bisa berbahasa Malaysia dengan lancar, tidak sedikit juga yang masih merasa terbatas dalam penggunaan bahasa Malaysia sebenarnya, terutama di kalangan etnis Tionghoa. Itu yang harus dilihat bagaimana di Malaysia yang terjadi guys. Ketiga, mereka marah guys jika dibedakan, tidak mau dianggap sebagai orang Tiongkok. Ini yang uniknya guys. Hanya Indonesia saja. Ini adalah hal yang menarik karena etnis Tionghoa di Indonesia sudah sangat berakar dalam masyarakat Indonesia sebenarnya. Mereka merasa sangat Indonesia, meskipun secara tidak mungkin terlihat seperti orang Tiongkok. Masyarakat Indonesia telah menerima mereka guys sebagai bagian dari bangsa ini, dan mereka pun merasa bangga guys menyebut diri mereka orang Indonesia. Wow, luar biasa guys. Bukan orang Tiongkok guys, Indonesia, tetapi bukan orang Tiongkok guys. Mereka juga sudah beradaptasi dengan Indonesia sejati guys, meskipun secara fisik ya mereka memiliki ciri khas wajah Tionghoa, namun jiwa mereka guys, jiwa mereka adalah jiwa Indonesia.
banyak di antara mereka yang lahir, dibesarkan dan menghabiskan hidup mereka hanya di Indonesia sahaja. Mereka sekolah, bekerja, bahkan hidup sepanjang hayat mereka di Indonesia. Mereka merasa sangat Indonesia, dan hal ini adalah bukti bahawa Indonesia adalah rumah bagi siapa saja tanpa melihat latar belakang etnis, guys. Wow. Jadi guys, harapan semoga persatuan di Indonesia semakin terjaga dan semakin banyak orang yang menerima keberagaman sebagai kekuatan bagi kita semua. Tidak ada bedanya antara etnis Tionghoa atau suku lainnya. Yang penting guys adalah kita semua adalah bagian dari Indonesia. Terima kasih telah menyimak, dan itu saja dari saya. Sekiranya ada beberapa info dan sebagainya, InsyaAllah kalian bisa silakan tulis di ruangan kolom komentar. Dan saya mengharapkan juga ya etnis Tionghoa yang berada di Malaysia juga ya benar-benar bisa untuk menunjukkan bahawa mereka benar-benar lancar menggunakan bahasa kebangsaan Malaysia, bahasa Malaysia, untuk menunjukkan jati diri mereka itu adalah sebagai bangsa Malaysia. Walau bagaimanapun, ada juga guys etnis Tionghoa ini, Malaysia ini, mereka mampu dan juga lancar dan fasih berbahasa Malaysia, tetapi jumlahnya sedikit dan tidak terbanding dengan apa yang ada di Indonesia. Mereka secara rata-rata, secara keseluruhan, mereka memang sangat-sangat lancar berbahasa Indonesia. Jadi menurut kalian bagaimana? Silakan tulis di ruangan kolom komentar. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.